Shalom adik-adik Horong 2, apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Ketemu lagi sama Kak Susan di ibadah online tanggal 1 Agustus 2021. Sekarang kita akan mulai. Tapi sebelum mulai, Kak Susan mau ingetin dulu. Alkitabnya udah disiapin belum? Sudah ya? Oke, sekarang kita mau bersaat teduh. Adik-adik lipat tangannya. Yuk kita bersaat teduh. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau muji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku dari Kidung Jemaat nomor 360. Yuk kakak dan abang yang udah pada besar-besar nih, kita berdiri. Kita tetap semangat, kita ikutin gerakannya dan memuji Tuhan dengan sukacita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Halo adik-adik sekalian, apa kabarnya hari ini? Ya, Amang yakin percaya semua kita anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin? Iya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebuah cerita yang menarik dari seorang tokoh besar Daniel. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita. Kita lipat tangan kita, tundukkan kepala dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini, anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan, di 18 Banjar, berkumpul, bersekutu, melalui ibadah ini, untuk mengucapkan syukur dan terima kasih, mengingat semua penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menaungi kami, menerangi hati dan pikiran kami, dan memberikan kami hikmat pengertian untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini dari kitab Daniel. Ayo, Daniel itu di perjanjian baru atau perjanjian lama? Bukan perjanjian baru, bukan. Perjanjian lama. Nah, kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 11
sampai dengan ayat 12. 2 ayat saja. Nah, mari duduk dengan tertib, dengan tenang, pasang telinganya, perhatikan Alkitabnya, Amang akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik pernah dengar lagu ini enggak ya? Tentang Daniel. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di lubang singa, asal percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun dimasukkan ke lubang singa, asal percaya Tuhan, dia selamat. Daniel adalah seorang hamba Tuhan. Dia yang punya teman ada Abednego, Mesah, dan Sadrah. Ketiga temannya Daniel ini pernah dihukum oleh Raja Nebukadnezar ke dalam sebuah perapian yang menyala-nyala. Karena apa? Karena mereka tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Karena raja itu menganggap dialah yang patut disembah. Dia membuat patung yang besar, patung dirinya. Lalu semua umatnya, semua bangsanya diminta untuk sujud ke hadapannya. Tapi Abednego, Mesah, Sadrah, 3 orang teman Daniel, anak-anak Tuhan ini tidak mau berlutut menyembah kepada patung Nebukadnezar. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ya, raja marah. Raja lalu memerintahkan semua tentaranya untuk menangkap ketiga orang itu untuk dihukum, dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Dengan harapan ketiga orang itu akan mati hangus terbakar di perapian itu. Tapi ternyata apa? Ternyata mereka selamat. Oleh karena apa? Karena mereka lebih takut kepada Allah daripada kepada Raja Nebukadnezar. Sehingga Allah menolong mereka, Allah tidak membuat mereka menderita dalam perapian itu, tapi justru Allah memberikan mereka orang yang bersuka cita. Mereka bernyanyi-nyanyi di perapian itu. Sehingga akhirnya Raja memerintahkan untuk mengeluarkan mereka dari perapian itu. Itu kisah Abednego, Sadrah, dan Mesah. Ini tentang Daniel. Ceritanya hampir sama. Daniel seorang yang tekun berdoa kepada Tuhan. Tak pernah putus satu hari dia berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, kalau orang Israel, orang Yahudi, mereka itu berdoa kepada Tuhan dalam satu hari itu ada 7 kali. Ya, 7 kali. Dari mulai jam 6 pagi sampai ke jam 9 malam. Nah, kalau kita tahu, saudara-saudara kita yang muslim, sembahyang berapa kali sehari? 5. Ya, 5 kali sehari. Kalau orang Israel, orang Yahudi, 7 kali sehari. Nah, itulah yang dilihat atau dinyatakan oleh Daniel kepada Tuhan. Kalau dikatakan di sini ada 3 kali ya sehari ia berlutut, ya, itu karena dia berada di lingkungan orang-orang yang tidak menyukai agama Yahudi. Yang tidak menyukai orang-orang yang menyembah Allah. Nah, suatu ketika Daniel ini mendapat kesempatan menjadi orang yang dipercaya oleh Raja Darius. Ya, Raja Darius itu raja orang Media.
Kenapa dia mendapat kepercayaan? Karena dia orangnya pintar, cerdas, baik, ramah, sehingga Raja Darius sangat menyenangi Daniel. Tapi ada orang-orang yang tidak menyukai Daniel. Karena mereka cemburu, mereka iri. Yaitu orang-orang media itu sendiri. Karena mereka tidak mendapat tempat seperti yang diterima oleh Daniel. Dan mereka berusaha untuk mencari-cari kesalahan Daniel. Namun dikatakan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dalam ayat yang ke-6 memang bacakan, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Artinya mereka berusaha untuk mencari kesalahan Daniel. Untuk diadukan kepada Raja Darius. Agar Daniel dihukum. Atau Daniel akan mendapat suatu sanksi. Dia akan dicabut dari jabatan-jabatan yang diberikan kepadanya. Tapi ternyata tidak satu pun dakwaan bisa. Lalu orang-orang yang cemburu itu melihat hanya ada satu cara untuk dapat menjatuhkan Daniel. Dikatakan, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Sama seperti Nebukadnezar tadi. Raja Darius, raja yang diagung-agungkan. Raja yang disamakan dengan Allah, dengan Tuhan. Semua umatnya harus menyembah kepada Darius. Harus patuh kepada Darius. Tapi ternyata Daniel, dia adalah orang yang sangat taat. Sangat tekun berdoa kepada Allahnya. Dan tidak pernah mau untuk berlutut di hadapan Raja Darius. Nah, ini yang dilihat oleh orang-orang yang cemburu kepada Daniel tadi. Mereka lalu menghasut raja, membisikkan kepada raja. Ini satu tipuan. Mereka mengatakan kepada raja untuk membuat suatu peraturan, suatu perintah. Ya, apa isi perintahnya? Dikatakan di sini, ya Raja Darius dari ayat 7, kekalah hidup tuanku, kata mereka. Diangkat-angkat dulu, disenang-senangi dulu hatinya. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, dalam ayat yang ke-8. Mereka menghasut raja, mencoba mempengaruhi Raja Darius untuk menerbitkan sebuah perintah atau larangan. Tidak boleh menyembah dewa atau apapun yang lain kecuali kepada Raja Darius. Jika dalam 30 hari, dalam 1 bulan, ditemukan orang yang melanggar perintah itu, akan dihukum. Dengan apa? Dimasukkan ke gua singa. Ini dia. Diancam. Tidak dibolehkan berdoa. Tidak dibolehkan beribadah. Tidak dibolehkan bergereja kalau kita sekarang. Dilarang bergereja. Siapa yang ketahuan ke gereja akan dihukum. Nah, tapi apa yang menjadi respon, jawaban, tanggapan Daniel? Dikatakan dalam ayat yang ke-11, firman Tuhan hari ini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Ternyata raja akhirnya memutuskan untuk membuat surat perintah itu. Raja akhirnya memutuskan untuk membuat larangan itu. Dan barang siapa yang melanggar akan dihukum. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Adik-adik, kalau kita beribadah di gereja, Amang yakin semua kita sudah rindu ke gereja ya. Udah setahun lebih kita nggak pernah datang ke gereja lagi. Tapi jangan sedih. Ya, satu saat pasti Tuhan akan izinkan kembali kita dapat berjumpa, saling berjabat tangan, saling menyapa kasih di gereja, ya. Nah, kalau kita lihat di belakang Amang ini, ya, ada salib Tuhan Yesus Kristus.
ada meja altar, ada salib, ada Alkitab. Ya. Nah, kalau kita datang ke gereja, kita datang duduk menghadap ke depan ini, ke depan salib ini. Nggak mungkin kita menghadap ke pintu depan sana, ke sini. Begitu juga dengan orang Israel, dengan Daniel, dikatakan dia mempunyai sebuah kamar, ya, yang atasnya ada tingkap-tingkap yang menghadap atau mengarah ke Yerusalem. Jadi setiap orang Israel di daerah perantauan mereka, di tempat mereka yang terasing, kalau mereka berdoa harus menghadap ke arah di mana letak Yerusalem. Mereka yakini di sana Tuhan berada. Di sana Tuhan berdiri. Di sana Tuhan tengah mengangkat tangannya untuk memberkati. Sehingga mereka harus menghadap ke Yerusalem. Dan itulah dilakukan oleh Daniel. Dia di sana ngapain? Berlutut, menghadap ke Yerusalem, dan berdoa kepada Tuhan. Ya. Apa yang mau kita lihat yang unik adik-adik? Perintah raja, jangan ada yang menyembah selain kepada raja. Siapa yang menyembah kepada selain raja akan dihukum. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Dia tetap berdoa, beribadah kepada Allahnya. Dia tidak menjadi takut. Dia enggak membayangkan, aduh gua singa. Enggak. Justru dia mau menyerahkan diri kepada Allahnya melalui ibadahnya, melalui doanya. Ayat 12 dikatakan, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kita lihat, orang-orang tadi yang berniat jahat atas Daniel, yang telah menghasut raja untuk membuat sebuah larangan, mereka datang bergegas-gegas ke rumah Daniel. Untuk apa? Untuk mencari bukti, untuk diadukan kepada raja bahwasanya Daniel telah melanggar larangan raja, sehingga Daniel harus dibuang ke dalam gua singa. Itu yang mereka inginkan. Dan tanpa ragu-ragu mereka melihat, dikatakan tadi, dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Adik-adik, orang yang mempunyai iman yang kuat, berpengharapan yang besar kepada Allah, pasti akan menyerahkan dirinya, hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Tanpa peduli apapun yang terjadi atas dirinya. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Dalam keadaan sakit. Atau dalam keadaan yang membuat dia merasa sedih. Dia tetap berpengharapan, berdoa kepada Tuhan. COVID ini nggak tahu kapan selesai. Ya. Tapi yang dimintakan dari kita apalah? Yaitu tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker loh. Ya, cuci tangan. Rajin cuci tangan, pakai sabun. Kemudian pakai hand sanitizer. Seperti yang ada pada Amang ini. Pakai hand sanitizer. Semprot tangannya agar bersih, steril, jauh dari kuman, jauh dari virus. Dan jaga jarak. Walaupun di rumah, nggak masalah. Bukan karena bermusuhan ya. Tapi untuk menjaga kesehatan. Untuk menjaga jangan sampai kita mengalami sakit. Ya, Amang aja pakai masker sekarang ini loh. Ya, semua pakai masker. Nah, walaupun seperti itu keadaannya, memang sedih. Hati kita sedih. Tapi ingat, Daniel yang terancam untuk dihukum masuk ke gua singa, tetap taat kepada Allah. Kita pun demikian. Tetap taat kepada Tuhan. Tetap berdoa. Tetap beribadah. Jangan jadi malas. Ya, harus tetap semangat. Punya rasa rindu yang sangat dalam kepada Tuhan. Sehingga dengan kerinduan yang besar kepada Tuhan, Tuhan melihat jauh dalam hati kita. Dan Tuhan akan menumpangkan tangannya memberkati kita. Jadi kalau ada adik-adik yang sakit hari ini, atau keluarganya, atau siapapun, Tuhan akan berkati, berikan kesembuhan. Dengan tetap semangat. Tetap makan dengan teratur. Istirahat dengan teratur. Obat-obat yang diberikan juga harus dimakan. Bagi yang dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan. Karena apa? Karena itu
dengan kesehatan itu, dengan sukacita itu, kita dapat memuliakan Tuhan dan bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetaplah rajin berdoa, tekunlah berdoa. Orang yang tekun berdoa akan diberikan Tuhan kekuatan. Sama seperti dengan Daniel tadi, Ama akan nyanyikan sekali lagi nyanyian itu. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun masuk ke gua singa, asal percaya Tuhan, dia akan diselamatkan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya di dalam hidupnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah kiranya kisah hamba-Mu Daniel menjadi inspirasi, kekuatan bagi kami. Apapun yang kami hadapi, keadaan yang paling sulit sekalipun, sakit penyakit, kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami tetap bertekun beribadah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengarkanlah doa dan seruan kami. Bermohon kepadamu setiap hari. Dan tumpangkanlah tanganmu kepada kami agar kami beroleh berkat-Mu dan sukacita-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang sakit oleh karena COVID atau sakit yang lain. Biarlah mereka bersemangat karena Roh Kudus Tuhan ada di dalam mereka. Berkati orang tua kami Tuhan, berikan mereka kesehatan dan panjang umur, agar bisa memberikan yang terbaik bagi kami anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, adik-adik yang tadi sudah mendengarkan firman dari pendeta, tadi firman kita tentang apa? Aku ingin taat berdoa. Betul sekali. Siapa yang mau taat berdoa, angkat tangan. Wah, luar biasa. Adik-adik, tadi itu firman yang kita terima menjadi berkat nggak? Jadi berkat ya. Nah, sekarang kita mau bersyukur atas berkat yang tadi sudah kita terima dengan memberikan persembahan. Betul sekali. Persembahan itu harus diberikan dengan apa? Dengan tulus. Oke, terus dengan apa? Sukacita, dan berikan yang terbaik. Betul sekali adik-adik. Yuk kita memberikan persembahan buat Tuhan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 337 dengan judul lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Ayo naikkan pujian ini sama-sama. Shalom adik-adik sekolah minggu di rumah. Selamat hari Minggu.
Adik-adik, kakak sangat senang dan bersyukur sekali pada kesempatan hari ini kita bisa sama-sama mengikuti ibadah online sekolah minggu di rumah ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu, kita mau memasuki pembelajaran dan kita tentunya pasti mau berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang doanya dipimpin sama teman kita adik-adik di kelas 6 namanya Jeremy. Yuk, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas berkat kesehatan yang sudah diberikan Tuhan saat ini. Kami mengucapkan syukur atas tahun ajaran baru yang kami mulai, agar di masa pandemi ini kami semua diberi kesehatan agar bisa mengikuti ibadah online dan sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkatilah pendeta, kakak-kakak sekolah minggu, dan pelayan gereja lainnya supaya tetap sehat-sehat, agar bisa membimbing dan mengalahkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang pintar untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga kami murid-murid sekolah minggu supaya bisa mengikuti ibadah dan pelajaran sekolah minggu. Tuhan, biarlah pandemi ini cepat berlalu agar kami dapat berkumpul kembali dengan pendeta, kakak sekolah minggu, dan teman-teman lain dalam sukacita. Terimalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Jeremy. Adik-adik, tadi adik-adik sudah menyimak. Tadi firmannya diambil dari mana? Ya, sudah dipersiapkan belum Alkitabnya? Jangan lupa disiapin ya Alkitabnya ya. Iya, firmannya diambil dari Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 12. Nah, sekarang kakak mau kasih penjelasan tentang Daniel di Gua Singa. Yuk, kita lihat ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Adik-adik, tema firman Tuhan minggu ini di sekolah minggu, aku ingin taat berdoa. Firmannya diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Adik-adik juga bisa baca mulai dari Daniel pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29 ya. Kisah tentang Daniel di Gua Singa. Ada yang udah pernah dengar belum? Yuk kita simak ya. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan. Pejabat tinggi itu seperti menteri ya adik-adik ya, yang setia dan benar dan suka berdoa. Jadi Daniel itu orang yang setia sama Tuhan, dia selalu melakukan hal yang baik, hal yang benar, dan dia juga selalu berdoa kepada Tuhan. Raja Persia yang bernama Darius sangat mengasihi Daniel. Karena itu, raja berencana menjadikan Daniel sebagai pejabat tinggi yang akan berkuasa atas seluruh kerajaan. Namun, pejabat tinggi yang lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat dengan memfitnah Daniel agar dia dihukum adik-adik. Pada waktu itu Daniel sedang berdoa kepada Tuhan di rumahnya. Seperti biasanya adik-adik, Daniel itu selalu berdoa 1 hari 3 kali. Dia juga suka memuji Tuhan adik-adik. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melihatnya dan melaporkan kepada Raja Darius. Lalu, para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum Daniel karena tidak menyembah raja. Jadi adik-adik, pada waktu itu semua pejabat tinggi, menteri, bupati, wakil raja telah menyepakati supaya dikeluarkan surat perintah untuk menyembah raja. Jika tidak menyembah raja, maka ia akan dilempar ke dalam gua singa adik-adik. Kemudian Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel adik-adik. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolongnya. Bayangin adik-adik,
kalau kita di dalam gua singa, pasti kita akan diterkam sama singa. Pasti kita bakalan dimakan sama singa. Tapi Daniel dalam keadaan apapun, dia berdoa kepada Tuhan. Dan adik-adik tahu ya, kalau di dalam sebuah gua, itu kan pasti gelap ya. Dia tetap berdoa adik-adik, Daniel tetap berdoa, dan tiba-tiba suasana menjadi terang. Kenapa bisa terang? Tiba-tiba Allah mengirimkan malaikatnya. Malaikat datang adik-adik untuk menutup semua mulut singa. Jadi Daniel bisa selamat di dalam gua singa adik-adik. Keesokan paginya, Raja Darius bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi itu ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan pada waktu itu, Daniel menjadi raja dan mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Raja Darius orang Persia itu. Ya adik-adik, demikian kisah tentang Raja Daniel di Gua Singa. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah menyimak tentang Raja Daniel di dalam Gua Singa. Sekarang kakak punya pertanyaan buat adik-adik sekolah minggu di rumah. Pertanyaan yang pertama, adik-adik sekolah minggu berapa kali dalam satu hari berdoa kepada Tuhan? Apa cuma pas lagi mau bangun tidur, mau makan, atau mau berdoa pada saat mau ujian tapi nggak belajar? Ya, jangan cuma itu aja ya adik-adik ya. Adik-adik harus taat berdoa sama seperti yang dilakukan oleh Raja Daniel. Dia taat berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, apa pentingnya sih kita tuh berdoa kepada Tuhan? Adik-adik, doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus bisa tahu adik-adik apalagi sedang sedih atau sedang senang kalau adik-adik tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau berdoa sama Tuhan itu bukan satu hari dalam 3 kali, pagi, siang, sore, malam, tapi seperti kita bernafas setiap hari, setiap saat, setiap menit. Bukan cuman kita harus berdoa sama Tuhan ya, kita juga harus mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus memuji Tuhan. Ada lagunya nih, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pasti adik-adik udah tahu lagunya ya. Kakak punya contoh, misalkan adik-adik sekolah minggu mau ujian dan adik-adik sekolah minggu sudah belajar dan adik-adik sekolah minggu juga sudah berdoa sama Tuhan, tapi mendapatkan hasil yang bagus, puji Tuhan. Tapi ada contoh lainnya nih, kalau adik-adik sekolah minggu sudah berdoa, sudah belajar, tetapi hasilnya masih kurang maksimal. Adik-adik nggak boleh kecewa sama Tuhan. Dalam keadaan apapun juga adik-adik juga nggak boleh kecewa, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik buat adik-adik sekolah minggu. Ya, tetap harus bersyukur. Tandanya adik-adik juga harus semangat lagi belajarnya. Oke? Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu harus melatih berdoa setiap hari di rumah. Minggu lalu sudah dikasih ya tugasnya berdoa setiap hari. Nah, itu dilakukan lagi ya adik-adik ya. Apalagi sekarang masih dalam keadaan pandemi, adik-adik doakan teman-teman, keluarga, mama, papa, atau siapapun yang di dalam lingkungan adik-adik yang sedang sakit atau yang sedang terpapar. Semoga bisa sembuh, bisa sehat, dan semoga juga pandemi ini bisa secepatnya berakhir ya adik-adik ya, supaya kita bisa bertemu kembali. Puji Tuhan. Oke adik-adik, kakak punya ayat istimewa buat adik-adik sekolah minggu di rumah. Ayatnya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur atas berkat
dan kesehatan yang selalu Kau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur Tuhan atas firman-Mu hari ini, mengajarkan adik-adik sekolah minggu seperti Daniel yang selalu taat berdoa kepada Tuhan. Ajarkan adik-adik sekolah minggu untuk setiap harinya taat berdoa kepada Tuhan, baik dalam keadaan apapun Tuhan, baik dalam keadaan sedih dan sesulit apapun, adik-adik tetap taat berdoa kepadamu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa doa besar kuasanya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu di rumah, untuk orang tua adik-adik sekolah minggu di rumah, keluarga kami, keluarga adik-adik sekolah minggu, dan juga pendeta, pengurus sekolah minggu yang mungkin hari ini sedang terpapar dan juga mungkin kurang sehat. Tuhan, biarlah Tuhan berikan kesembuhan agar mereka bisa beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan.